Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Baik, Bapak Ibu, guru se-Nusantara, jumpa kembali ya dengan channel saya. Di sini saya akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang aksi nyata dalam Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya untuk Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Baik, sebelum saya lanjut tentunya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu di Nusantara, jadi pada edisi kali ini seperti yang saya sampaikan di slide yang pertama, ini adalah aksi nyata yang merupakan topik pertama tentang Merdeka Belajar. Kemudian pada slide yang kedua, di sini adalah tentang mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini tentunya kita sebagai pengajar atau pendidik, kita perlu mengenal sekaligus memahami diri sebagai pendidik. Apa itu, bagaimana pengenalannya, dan bagaimana cara memahami diri, mari kita ikuti dan simak slide berikutnya. Namun sebelum saya lanjut tentunya support dan dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan kepada teman-teman yang merasa bermanfaat video ini, mohon bisa di-share dan dibagikan kepada teman dan sobat-sobat yang lainnya. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu di sini ada hal yang mendasar yang harus dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang mana di sini seperti yang dislogankan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana dinyatakan bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersama pada kekuatan sendiri, yaitu tidak bergantung dengan orang lain. Nah, ini adalah slogan yang harus kita terapkan untuk hal yang mendasar. Berikutnya adalah guru perlu menuntut murid untuk mengenali diri sendiri agar dapat tumbuh mandiri dan merdeka. Nah, ini Bapak Ibu, prinsip yang pertama yang harus kita tanamkan kepada murid ya, bahwasannya di sini kita perlu memperkenalkan atau mengenali diri sendiri sehingga siswa dapat tumbuh mandiri dan merdeka. Berikutnya yang kedua adalah tentang mendidik dan mengajar. Nah, ini tentunya poin kewajiban dari seorang pendidik ya yang perlu kita lakukan dan kita laksanakan ya. Nah, dalam hal ini tentunya kita realisasikan atau kita laksanakan dalam bentuk pengajaran. Yang mana yang pertama adalah tentang merupakan bagian dari pendidik. Dan yang kedua adalah penyampaian materi pembelajaran. Nah, ini adalah dua poin yang terpenting yang harus kita pedomi dan yang harus kita laksanakan. Kemudian berikutnya adalah mendidik. Nah, mendidik di sini yang dimaksud bagaimana? Tentunya di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini adalah
intisari dari kita mendidik ya Bapak Ibu ya. Tentunya di sini kita memiliki kewajiban untuk membina, membimbing dan mendidik dari peserta didik kita agar mencapai dari apa yang menjadi cita-citanya. Berikutnya adalah tentang mendampingi dengan utuh dan menyeluruh. Nah, ini tentunya juga merupakan poin utamanya sebagai pendidik atau pengajar. Nah, pendidik yaitu bergerak secara dinamis menyesuaikan kondisi sekarang, sehingga mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan zaman. Nah, Bapak Ibu, tentunya di sini saat ini kita sangat dituntut dengan teknologi digital ya, yang mana tentunya kita harus menyesuaikan pendidikan ini sesuai dengan kondisi yang saat ini Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengkondisikan pembelajaran, pendidikan, pembimbingan, ataupun sejenisnya yang harus selaras dengan kebutuhan saat ini Bapak Ibu. Berikutnya adalah yang keempat, mendidik dan melatih. Nah, ini adalah kecerdasan budi pekerti. Ini juga merupakan hal yang harus kita tanamkan pada siswa kita, di mana dengan mendidik dan melatih tentunya ini akan memberikan pendidikan karakter, menciptakan pendidikan karakter yang orientasinya adalah untuk kecerdasan budi pekerti dari siswa, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah tentang budi pekerti ini yang tentunya adalah merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa, Bapak Ibu. Nah, ini tentunya yang harus kita tanamkan kepada siswa, sehingga terbentuk budi pekerti yang merupakan hal yang harus kita tanamkan pada siswa, Bapak Ibu. Nah, kodrat anak itu diibaratkan kertas yang sudah diisi coretan tulisan dengan penuh, Bapak Ibu. Maka tugas pendidik itu adalah menebalkan arti dari coretan tulisan tersebut. Nah, ini adalah satu makna yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Ya, jadi kodrat dari seorang anak ini tentunya sudah diibaratkan seperti kertas yang sudah diisi coretan tulisan yang penuh. Nah, disinilah tugas kita adalah meluruskan, ya, menebalkan dari arti dari coretan tersebut sehingga terarah dan terdidik Bapak Ibu. Nah, ini adalah tugas sebagai pendidik dan pengajar Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, ini adalah orientasi yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Karena pendidikan ini tentunya mengarah pada sebuah keselamatan dan kebahagiaan. Karena orientasinya dua inilah yang harus kita arahkan siswa ataupun murid ya agar mendapatkan pendidikan yang layak ya, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian pendidikan ini juga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik ya. Yang tentunya apa? Dengan mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, ini adalah yang harus kita tanamkan di awal daripada pembelajaran Bapak Ibu. Ini harus kita tanamkan kepada siswa kita. Nah, kemudian berikutnya dalam aksi nyata ini tentunya harus kita sertakan yang namanya foto dokumentasi Bapak Ibu. Artinya kegiatan-kegiatan kita, kegiatan siswa ini kita tampilkan di sini dalam rangka kita memahamkan atau memberikan bagaimana jati diri siswa itu agar terbentuk dan tercipta. Nah, ini kegiatan dari foto dokumentasi yang harus dilakukan oleh siswa untuk menciptakan dan memahami diri mereka. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita harus memberikan contoh tauladan ya dan hal-hal yang tentunya bisa dicontoh oleh siswa nantinya. Ini adalah sebagai dokumentasi umpan balik ya dari siswa sebagai reaksi daripada evaluasi kita ya ketika kita
membina, mengarahkan, dan mendidik, tentunya kita akan mendapatkan sebuah umpan balik, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah dokumentasi refleksi, ya, dokumen refleksi. Nah, di sini dokumentasi refleksi kita juga perlu tampilkan di sini ya sebagai wujud daripada. Nah, ini adalah bentuk daripada refleksi ya yang dilakukan oleh siswa terhadap apa yang kita lakukan di dalam memberikan pemahaman diri, jati diri pada siswa kita. Ya, ini merupakan bentuk aksi nyata yang dilakukan oleh siswa atas refleksi yang dilakukan atas pemahaman yang kita berikan tadi, Bapak Ibu. Nah, tentunya inilah salah satu bentuk contoh daripada refleksi yang kita aplikasikan kepada siswa kita, Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, tentunya apa yang saya berikan pada materi ini akan memberikan pemahaman kepada siswa yang mana untuk bisa memberikan wujud dari aksi nyata kita kepada siswa kita. Yang mana di sini tadi sudah disampaikan di awal materi bahwa di sini merupakan bentuk dari pengenalan pemahaman diri itu sebagai pendidik sehingga bisa dikenali oleh siswa dan terbentuk apa yang menjadikan harapan pada siswa. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam sukses, salam bahagia, dan sekali lagi kalau memang informasi ini bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.